Berikut adalah contoh soal menghitung panas dari nilai kapasitas panas. Hitunglah panas yang dikandung oleh 30 kg benzen murni pada suhu 85 derajat Celcius. Di sini soalnya sudah diketahui ya. Jadi benzen itu adalah rumus molekulnya adalah C6H6. Masanya diketahui di soal 30 kg. MR-nya 78,11 gram per mol. Ini cari di tabel sistem periodik. Kemudian ada namanya istilahnya T operasi dan T ref. T operasi itu adalah T panasnya dari si benzen itu, dimana T ref adalah T dari referensi yang ada di tabel ya. Tabel konstanta panas, karena dalam hal ini kita pakai Himmelblau, berarti pakailah atau lihatlah pada tabel Himmelblau. Diperolehlah nilai A, B, C, dan D nya adalah sekian ya. Kemudian kalau kita lihat di tabel Himmelblau itu ya, jadi benzen itu yang ini yang warna hijau. Nah, nilai A-nya juga yang ini ya. Kita mau pakai ini karena ini dalam bentuk gas. Sehingga kita masukkan angka-angkanya ya. Kita masukkan angka-angkanya. Ingat di sini satuannya dalam derajat Celcius, jadi tidak perlu diubah karena tadi soalnya 85 derajat Celcius. Nah, Trf-nya yang mana? Trf-nya itu adalah yang ini, 0. Karena dalam tabel ini range suhunya itu dimulai dari 0, berarti Tref sama dengan 0, T operasi sama dengan 85 derajat Celcius. Itulah yang kemudian kita substitusi masukkan ke dalam soal ya, ke dalam rumus yang ini ya, tinggal kita terapkan saja, masukkan semuanya. Ingat di sini ya, B/2 T operasi kurang Tref dalam kurung kemudian dikuadratkan. Jadi jangan dikurang dulu baru dikuadratkan. Jadi caranya adalah kuadratkan dulu di dalam masing-masing kurung baru dikurangi, karena hasilnya akan berbeda. Ini adalah prinsip operasi dari matematika itu sendiri ya. Jadi jangan dikurangi dulu, kuadratkan dulu baru dikurangi. Seperti itu aturannya. Nah, di sini setelah kita terapkan rumus seperti ini, jadi ini A, B/2. Nah, kemudian kita lanjutkan, masukkan semua angka-angka yang tadi diketahui di data. 74,06 TOP kurang Tref, jadi di sini adalah 85 kurang 0 ya. Ini adalah pangkat min 2, pangkat min 5, pangkat min 9. Masukkan angka-angkanya semua. Setelah melalui proses perhitungan yang panjang, maka diperolehlah nilai TOP dan Tref-nya, integral CP-nya ya, terhadap Tref ke TOP adalah 7,43 kali 10 pangkat 3 Joule per kilomol derajat Celcius. Nah, berapakah nilai delta H-nya? Delta H sama dengan mol dikali CP. Molnya berapa? 0,384 kilomol ya. Itu dikalikan dengan nilai ini ya. Sehingga diperolehlah panasnya atau delta H-nya adalah 2,853 kali 10 pangkat 3 Joule per derajat Celcius. Kenapa kilomolnya hilang? Karena kilomol habis, sisa Joule per derajat Celcius saja. Berarti itulah panas yang dimiliki oleh si benzen murni. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, pakailah Excel. Karena perhitungan cukup panjang, silakan menggunakan itu ya, menggunakan proses di Excel. Nah, di sini data-datanya tadi sudah saya masukkan ke sini di dalam Excel. Nah, tinggal mencari nilai CP-nya. Nilai CP-nya ini adalah yang ini. Yang harus kalian pahami adalah menggunakan formula di Excel. Formulanya seperti apa? Formula di Excel ini tidak lain merujuk pada rumus yang di bawah ini, ya. Rumus yang di bawah ini. Di sini ada 85 kurang 0. Ini pangkat min 2, pangkat min 5, pangkat min 9. Itu kita ubah dia ke rumus di Excel, sehingga tinggal tekan memasukkan formula sehingga diperoleh hasilnya, yaitu 7,43 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, mencari delta H-nya seperti apa? Untuk mencari delta H-nya, maka tinggal kalikan saja dengan molnya dan CP-nya, sehingga diperolehlah nilai 2,86 kali 10 pangkat 3 Joule per derajat Celcius. Jadi untuk mempermudah, gunakanlah Excel. Ini adalah contoh latihan, kalian boleh kerjakan, jangan lupa baca instruksinya ya. Kemudian juga latihan boleh kalian kerjakan secara opsional. Baik,
Kita lanjut materi ini pada konsep dasar neraca energi. Untuk rumus dari neraca energi itu mirip dengan neraca massa, yakni input kurang output sama dengan akumulasi. Namun dalam hal ini yang dihitung bukanlah massa tetapi energi, maka energi input dikurang energi output sama dengan akumulasi. Ini adalah rumus yang berlaku secara umum apabila proses berlangsung dalam unsteady state. Bagaimana apabila dia berlangsung secara steady state? Maka akumulasinya pasti tidak ada alias nol. Nah, dengan demikian energi input dikurang energi output sama dengan nol. Nah, karena akumulasinya sama dengan nol, maka outputnya bisa kita pindahkan ke sisi yang sebelah dan diperolehlah energi input sama dengan energi output. Nah, biasanya pada suatu sistem itu diberikan kerja, ya, atau panas, dan hasil prosesnya biasanya ada panas yang hilang. Maka di sini hal yang harus kita pahami adalah pada bagian energi input kita plus minus Q, dan pada bagian output di bagian luaran ada Q loss. Q di sini adalah Q yang diberikan kepada input agar proses tersebut dapat berlangsung atau bekerja. Jadi dia diberikan kerja, dan ingat di sini dia plus minus. Nilai Q positif apabila diberi kerja atau panas. Nilai Q negatif apabila melepaskan kerja atau panas. Kapan dia positif? Berarti prosesnya itu adalah proses pemanasan. Karena proses pemanasan berarti dia diberi panas. Kalau prosesnya Q-nya berlangsung negatif, maka itu adalah proses pendinginan karena melepaskan panas. Lanjut kemudian di sini ya. Jadi di sini nilainya plus minus. Kapan dia plus? Kalau dia adalah proses pemanasan. Kapan dia minus? Apabila prosesnya pendinginan. Dan ingat di sini adalah Q loss. Q loss itu adalah panas yang hilang. Pada saat kita memperoleh hasil atau produk, biasanya energi outputnya bisa dihitung, namun ada energi yang tidak terbaca pada proses pembacaan, sehingga kita sebutnya sebagai Q loss atau energi yang hilang. Nilai Q loss ini bergantung dari data yang dimiliki, berbeda-beda setiap soal. Nah, di sini hal yang harus kita pahami lagi adalah energi input dan energi output ini tidak lain adalah delta H input dan delta H output. Jadi untuk mengetahui energinya tidak lain adalah kita mencari delta H in-nya atau delta H out-nya. Itu apabila neraca panas berlangsung tanpa reaksi kimia. Bagaimana dengan reaksi kimia? Apabila prosesnya berlangsung secara kimia, maka di bagian input di sisi kiri cukup kita tambahkan ada energi reaksi, energi yang digunakan pada saat proses reaksi berlangsung. Nah, tidak lain kita beri notasi energinya adalah delta H Rx atau delta H reaksi. Jadi seperti itu persamaan umum dari konsep dasar neraca energi. Nah, langkah-langkahnya juga hampir sama dengan menghitung neraca massa. Langkah 1, kita harus tahu jenis proses yang terjadi, pahami prosesnya apa, komponen apa saja yang masuk dan keluar, dan jangan lupa tidak hanya prosesnya difahami tetapi juga harus tahu mana sistem, mana lingkungan, apakah sistemnya tertutup atau terbuka, apakah nilai Q-nya positif atau negatif. Kemudian langkah kedua, ya, gambarkan diagram alur prosesnya secara sederhana. Tidak hanya menggambarkan diagram alur proses, kalau bisa apabila dibutuhkan gambarkan juga sistem dan lingkungannya. Ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam memahami proses yang ada. Langkah ketiga, pada diagram alert proses tersebut, masukkan data-data yang diketahui. Berikan simbol agar mudah difahami. Identifikasi mana data yang diketahui, tidak diketahui, dan data yang diinginkan atau data yang dicari. Kemudian lanjut, tentukan basis perhitungannya. Kemudian setelah itu barulah kita menentukan persamaan neraca panasnya atau neraca energinya. Setelah menentukan persamaan neraca panasnya, barulah kita hitung delta H setiap aliran. Dalam menghitung delta H setiap aliran, kita menghitung nilai CP-nya
terlebih dahulu yang telah diintegralkan. Kemudian setelah dihitung nilai CP-nya, dikalikan dengan molnya, diperoleh delta H1 dan delta H2 atau delta H dari input dan output, maka data-data yang kita peroleh disajikan dalam tabel kesimpulan atau dalam bentuk tabel hasil perhitungan neraca panas pada aliran masuk maupun keluar. Baik, kita lanjut ke contoh soal neraca panas. Saya bacakan soalnya. Suatu preheater digunakan untuk memanaskan larutan organik dari suhu 60 derajat Celcius menjadi 145 derajat Celcius menggunakan steam atau uap. Buatlah neraca panas dari preheater tersebut dengan asumsi bahwa kilos atau panas yang hilang sebesar 10% dari panas yang masuk. Hitung pula jumlah panas yang dibutuhkan untuk pemanasan tersebut. Nah, jadi ada bahan mau dipanaskan. Bahan-bahannya adalah ini, campuran ya. Campurannya terdiri atas metil alkohol, etil alkohol, dan air. Pada input, nilai kambolnya sudah ada 20, 15, dan 60. Dan pada outputnya ternyata sama dengan inputnya, 20, 15, 60. Nilainya sama ya. Apa yang dapat kita lihat di sini, ini adalah proses neraca masanya berarti sudah sama, seimbang. Berarti dalam hal ini tidak ada reaksi kimia ya, karena jumlahnya yang masuk dan keluar itu persis sama pada setiap campuran atau setiap bagian campuran, sehingga kita asumsikan ini bukan merupakan neraca massa reaksi kimia atau neraca panas reaksi kimia. Baik, kita lanjut untuk langkah 1, ketahui jenis proses yang terjadi, pahami prosesnya. Prosesnya apa? Preheater. Preheater itu apa? Pemanasan awal. Jadi sebelum mau dipanaskan ke inti, kita harus panaskan awal terlebih dahulu. Pada saat memanaskan itu kita beri steam ya, atau uap. Jadi sistemnya adalah agar supaya airnya atau campurannya panas diberikan uap. Neraca massanya itu tanpa reaksi kimia, karena kita lihat tadi tidak ada perubahan massa pada input dan output. Sistemnya adalah sistem terbuka, karena kenapa? Terjadi pertukaran energi dari sistem dan lingkungan dan terjadi pertukaran materi juga. Nah, nilai Q-nya adalah positif karena diberi panas. Diberi tidak lain di sini adalah steam ya, yang ini. Otomatis nilainya adalah plus karena diberi steam uap agar supaya proses pemanasan dapat berlangsung. Langkah 2 dan 3 ya seperti berikut. Jadi langkah 2 kita gambarkan terlebih dahulu diagram alir prosesnya. Di tengah sini ada preheater, ada input, ada output. Di inputnya adalah senyawa berikut, outputnya sama, jumlahnya sama ya. Datanya tidak perlu saya tuliskan karena ada di tabel yang tadi, tapi yang paling penting di sini adalah di preheater tersebut ada Q yang diberikan ya, atau kerja atau panas. Dan ini nilainya adalah positif. Kenapa positif? Karena dia pemanasan. Dan pada saat proses berlangsung ada panas yang hilang ya. Jadi yang ditandai dengan panah warna hijau itu adalah panas yang hilang. Jumlahnya adalah 10%. 10% dari apa? 10% dari input. Nanti kita hitung seharusnya nilai delta H di sini sama dengan delta H di sini, yaitu delta H1 sama dengan delta H2 seharusnya ya. Nah, masukkan semua datanya, cari dan identifikasi mana yang diketahui dan tidak diketahui. Dalam hal ini yang tidak diketahui atau yang dicari adalah nilai K-nya berapa dan neraca panasnya berapa ya. Berapa delta H1-nya, delta H2-nya, kilosnya berapa, dan berapa juga nilai Q-nya. Nah, di sini ingat kita perlu juga gambar mana sistem, mana lingkungan. Sistemnya adalah yang di dalam warna lingkaran ungu ya. Lingkaran warna ungu. Ada input, ada output. Lingkungannya adalah di luar dari lingkaran ungu, di mana ada Q plus, berarti Q-nya itu berasal dari lingkungan, dan ada yang kilos, ada yang keluar juga ke lingkungan, berarti itu adalah lingkungannya ya. Jadi seperti itu. Langkah 5 menentukan persamaan neraca panas dan menghitung delta H setiap aliran. Jadi persamaan neraca massanya atau neraca panasnya adalah energi in tambah Q sama dengan E out tambah Q loss. Ingat, ada energi yang masuk dari bahannya sendiri, kemudian ada Q, yaitu panas yang diberikan dari lingkungan ke sistem, yaitu uap supaya bahannya jadi panas.
Nah, ada energi yang keluar ya, yaitu produknya sendiri panasnya berapa, namun ada energi yang hilang juga yang asumsinya tidak lain adalah 10%. Nah, E in dan E out ini kita dapat cari tahu dengan menggunakan rumus delta H. Jadi kita ubah delta H in tambah Q sama dengan delta H out tambah Q loss. Nah, delta H ini dapat dicari berdasarkan nilai CP dari bahan-bahan tersebut. Jadi kita integralkan CP dt dari T ref ke T. Nah, Q loss-nya adalah 10% kali delta H in. Lanjut bagaimana? Nah, setelah diintegralkan tadi si CP terhadap dt, maka diperolehlah konstan persamaannya, yaitu A tambah BT tambah CT kuadrat tambah DT pangkat 3. Ini adalah nilai CP-nya, belum diintegralkan terhadap T atau suhu. Nah, di sini apabila kita jabarkan maka diperolehlah rumus yang ini. Ini rumusnya sudah umum ya. Jadi A dalam kurung T operasi kurang T ref tambah B per 2 T operasi kuadrat kurang T ref kuadrat, dan begitu seterusnya ya. Nah, satuannya apa? J per mol Kelvin. Ini dapat kalian lihat untuk mencari nilai konstantanya di buku Himmelblau Appendix E ya, untuk heat capacity. Nah, di sini satuannya adalah J per mol Kelvin. Nah, kita cari tahu nilai A, B, C, dan D dari setiap senyawa atau bahan baku yang dimiliki. Nah, di sini lihat ya, ada metil alkohol, etil alkohol, air, ada 3 komponen, ada 3 bahan. Nah, ini kita cari tahu nilai A-nya masing-masing dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, J-nya berapa. Masukkan semua setelah dapat dari tabel. Ingat ya, ini adalah nilai yang telah dipangkatkan dengan pangkat dari masing-masing yang ada di tabel ya. Nah, inputnya juga kita kasih masuk, jadi ini adalah jumlah massanya yang masuk, yaitu 20, 15, 60 seperti data yang ada di soal. Nah, kita harus tahu di sini T-nya ternyata karena menurut di soal itu kita harus ubah ke Kelvin karena di tabelnya dalam Kelvin. Nah, di sini kita harus cari tahu mana T operasi dan mana T ref. T operasi adalah T yang digunakan untuk memanaskan. Jadi bahan baku yang masuk itu suhunya berapa, pada saat keluar berapa. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa suhunya itu adalah dari 60 derajat Celcius ke 145 derajat Celcius. Maka ya, suhu masuk itu ya T1 sama dengan 60 derajat Celcius. Berarti T inilah yang masuk ke T yang di sini. 60 derajat Celcius ditambah karena dia Kelvin, kita tambahkan dengan Kelvin, jadinya adalah 333 Kelvin. Ke bawah semua sama. Nah, TRF-nya berapa? TRF-nya itu karena di tabel yang Himmelblau itu mengutarakan bahwa itu dimulai dari range 0, maka suhu Kelvin pada 0 derajat Celcius atau tidak lain 0 tambah 273 yaitu 273K. 273K itu masuk ke sini ya. Jadi seperti itu. Jadi ketahuan nilai Kelvinnya berapa, TRF-nya berapa. Nah, integral CPDT-nya berapa? Kita masukkan rumus ini ke Excel ya. Masukkan rumus ini ke Excel sehingga diperolehlah CPDT-nya, itu angka terakhirnya ya. Ingat untuk menggunakan formula jangan sampai salah ya, jangan salah menggunakan formula. Jadi persamaan ini yang kita masukkan ke dalam formula Excel sehingga nilai akhirnya hanya cukup tekan enter saja ya, ketahuan dapatnya 6382. Nah, ini bisa cukup kita drag ke bawah atau tarik ke bawah sehingga nilainya muncul semua tanpa harus dihitung kembali. Nah, sekarang delta hanya berapa atau delta H1-nya berapa ya. Jadi delta H1 itu adalah ini dikali dengan ini ya. Ini dikali dengan ini dikali dengan yang ini sehingga diperoleh hasilnya berapa. Cukup tarik ke bawah, di sum, inilah delta H1 yang tidak lain adalah energi input ya, energi yang masuk ya. Nah, bagaimana cara mencari delta H2-nya? Sama ya. Delta H2-nya karena bahannya juga sama yang keluar itu ya. Jadi ingat delta H2 ini adalah energi
output, energi yang keluar. Karena yang keluar tadi berdasarkan diagram alur proses adalah bahan-bahan ini, jumlahnya juga sama tidak berubah, A, B, C, dan D-nya juga tidak sama dari sebelumnya. Tinggal cukup kalian copy saja atau salin saja dan paste ya. Kemudian nah yang berubah di sini apanya? Nilai T-nya ya. Nilai T-nya itu tidak lain adalah, ingat di soal tadi bilangnya berapa? Dari suhu 60 ke 145 ya. Ini 60 ke 145 berarti T yang di output ya. Ini adalah 145 derajat Celcius ditambah 273, dapatnya adalah 418. Ini adalah T operasi di aliran output atau H2 ya, delta H2. Nah, inilah yang masuk ke sini. Nah, TRF-nya berapa? Tetap sama ya, dari 0 atau 273 Kelvin ya, atau 2 maaf ya, ralat. Jadi ini dari 298 itu adalah 25 derajat Celcius, karena di soalnya mengatakan bahwa itu adalah di tabel itu mengatakan dimulai dari suhu 25 derajat Celcius. Kemudian lanjut ya. Di sini setelah diketahui CP-nya juga sama ya rumusnya, tinggal drag saja ke bawah, CP-nya menggunakan rumus yang ada di atas, otomatis delta H2-nya juga akan berubah karena suhunya berubah. Nah, di sini setelah di sum tarik ke bawah, diperoleh hasil sekian. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ke-6. Sajikan data dalam bentuk tabel hasil perhitungan derajat panas pada aliran masuk dan keluar. Ya, jadi delta H1-nya tadi itu ini ya. Delta H2-nya ini. Nah, ingat ada kilos ya, ada kilos. Kilos itu panas yang hilang. Panas hilang adalah delta H1 dikali 10%, berarti nilai ini didapat dari delta H1 dikali 10%. Dapatnya adalah sekian ya, 334302,302,9 Joule per kilojam per Kelvin jam ya. Nah, setelah ditotal hasilnya adalah berikut. Itu adalah total panas di delta di aliran keluar. Nah, yang ditanyakan tadi apa di soal? Nilai Q-nya berapa? Nilai Q-nya otomatis kita cukup kurangi dari total panas ya, dikurang delta H1. Total panas keluar dikurang delta H1. Ini dikurangi dengan yang ini, diperolehlah nilai Q-nya yang ini. Sehingga otomatis apabila ditambahkan delta H1 tambah Q, delta H2 tambah kilos, diperoleh hasil sekian, dan itu tidak lain neraca energinya sudah sama antara panas yang masuk dan panas yang keluar. Berarti telah terjadi kesetimbangan neraca energi. Baik, untuk tugas supaya kalian lebih leluasa dalam mengerjakan soal ini, maka berikut saya berikan tugas ya untuk kasusnya sama dengan yang di atas, namun yang berbeda adalah cukup dengan mendinginkan larutan. Jadi prosesnya adalah pendinginan, bahan dan komponen masuk sama, dan jumlah panas yang dikeluarkan itu adalah secara eksotermis. Baik, saya kira cukup seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.